Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Tuhan berikan. Dan kita boleh menikmati, dan pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati lagi, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Saya percaya bukan hanya tubuh kita yang kuat dan sehat dipulihkan setelah istirahat sepanjang malam, tapi roh jiwa kita juga tetap kuat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Kita menjalani sepanjang hari yang baru ini, kita boleh jalani bersama dengan Tuhan, dan kita boleh menikmati penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang nyata sepanjang hari ini di dalam seluruh aktivitas kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami, bahkan menuntun langkah demi langkah hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat pagi hari. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Sungguh Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, dan tidak ada yang lain. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau setia. Dan kami tidak pernah sendirian dalam hidup ini, tapi selalu ada Engkau yang bersama kami, menemani kami, berjalan bersama kami, menuntun kami, memimpin hidup kami. Untuk pagi hari ini dengan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami memenuhi bait-Mu, hadirat-Mu dengan puji-pujian kami kepadamu. Sebab sungguh hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak dipuji, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah
ada yang lain, hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Bukan hanya dengan kata-kata di dalam mulut kami, tapi biarlah Engkau dimuliakan atas perbuatan hidup kami. Sebab kami mau hidup sesuai firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Sehingga semua orang melihat perbuatan baik kami, dan Engkau Bapa dipermuliakan selamanya. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang sempurna, rancangan-Mu ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Sebab itu kami mau terus serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan. Biarlah kami di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Hidup kami berkenan kepadamu, menyukakan hati-Mu, Tuhan, selamanya, selamanya. Biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu, dan ada kuasa-Mu yang dinyatakan dalam hidup kami, dan Engkau dipermuliakan, Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, amin. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, amin. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam Engkau, di dalam kasih-Mu, dan firman-Mu tinggal dalam hidup kami. Firman-Mu bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi firman-Mu yang mengendalikan hidup kami. Firman-Mu yang menguasai hati pikiran kami. Sehingga respon otomatis kami adalah kebenaran firman. Sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Karena setiap orang melihat perbuatan baik kami. Karena kami melakukan firman. Dan Engkau yang dipermuliakan. Engkau Tuhan yang sempurna. Engkau Tuhan yang empunya setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur Engkau selalu ada bersama dengan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah hidup kami memuliakan Nama. Roh Kudus bawa kami terus kepada seluruh kebenaran firman. Kami mau taat, kami mau peka terhadap suara-Mu. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kami terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Hidup seturut dan sekehendak. Hidup sesuai dengan firman. Untuk Bapa, pagi hari ini kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan lagi bagi kami. Terima kasih buat satu hari lagi kesempatan hidup yang Kau beri. Dan biarlah hidup kami berarti bagi sesama dan Engkau dipermuliakan. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih setia, kemurahan dan kebaikan, serta kebajikan yang mengikuti kami seumur hidup kami. Untuk kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari. Dan kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman, untuk memahami firman, dan percaya firman, sehingga kami otomatis melakukan firman. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dengan hati bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Simon. Ya, baik, selamat pagi. Ya kan, puji Tuhan, pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati dan mengelola hidup ini. Karena maka itu kita perlu selalu belajar dari firman Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengar dari firman Tuhan Matius 23 ayat yang ke-23, pasal 23 ayat 23. Saya akan bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik,
sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi firman Tuhan hari ini ya kan sangat berarti bagi kita, dan setelah kita belajar mendalamkan bahwa di dalam Injil Matius pasal 23 ini ada 7 kali Tuhan ya kan mengatakan kepada orang ahli Taurat dan orang Farisi dan orang munafik bahwa celakalah, ya kan, ada 7 kali, ya kan. Jadi setelah saya renungkan kenapa, ya kan, Tuhan sampai mengecam orang Farisi sama ahli Taurat maupun orang munafik, karena Tuhan itu tidak mau, ya kan, setengah-setengah, ya kan. Sebab dalam kehidupan kita ini kita tahu kita banyak setengah-setengahnya, ya. Setengah-setengah apa yang kita lakukan, yang nampak di manusia kita lakukan, yang tidak nampak, ya kan, tidak kita lakukan. Sedangkan Tuhan maunya kita total, ya kan. Harus total. Kalau memang kita mau percaya, kita harus benar-benar percaya. Di sini kita diajarkan juga dan kita bicarakan juga tentang bagaimana jadi orang Kristen, ya kan, disuruh Tuhan bayar per bulan, kita bayar, ya kan. Tapi yang itu kan kelihatan manusianya, ya kan. Yang tidak kelihatannya apa? Baik nggak bayar per puluhan? Memang itu harus. Setiap orang yang menjadi anak Tuhan, ya kan, dan mengasihi Tuhan, dia memang harus bayar per puluhan. Kenapa kita harus bayar perpuluhan? Ya, perpuluhan juga banyak menjadi satu perdebatan, ya kan? Baik di kalangan kita anak-anak Tuhan, ya kan, dan di gereja. Perpuluhan perlu kita bayar karena itu satu perintah Tuhan. Dan supaya apa? Ada makan dan minum di dalam rumah Tuhan. Nah, jadi tetapi masalahnya, ya kan? Perpuluhan kenapa jadi perdebatan? Karena kita ini tidak rela, ya kan? Kebanyakan kita nggak rela. Kadang-kadang uang ini kita lihat dipakai oleh gembala, ya kan? Dipakai oleh orang-orang yang punya kompeten menerima perpuluhan itu, lantas tidak kita ketahui. Nah, ini yang banyak menjadi dulu perdebatan, ya kan, di gereja-gereja yang lama saya juga itu jadi buah pembicaraan. Tetapi setelah saya mengenal lebih jauh, ya kan, ya saya berterima kasih saya dikasih Tuhan penolong yang luar biasa. Kalau bagi kami orang dominan ini kan harusnya taktis ya. Jadi tidak ada mau belit itu nggak mau. Jadi saya suka dulu bertanya, ya kan. Kita udah bayar perpuluhan, ya kan. Tetapi kadang-kadang kita melihat, ya kan, gembala ini kok kalau ada sesuatu acara pembangunan di gereja, malah dia sendiri tidak menjadi contoh kan. Nah, tetapi setelah saya banyak belajar, saya mulai mengerti. Bagian kita lakukan. Bagian mereka yang lain, ya, yang sudah dipercaya ke Tuhan menjadi hamba Tuhan itu bukan hak kita untuk menghakimi mereka, ya kan? Jadi kita jangan terlalu, ya kan, mencampurin ke sana, karena itu bagian dia sama Tuhan lah. Yang penting bagian kita benar-benar total jadi anak Tuhan, kita bayar, kita lakukan apa yang Tuhan inginkan, ya. Karena di dalam itu ada janji Tuhan juga di Malaki ayat 10 bahwa bawalah perpuluhan ke rumahku dan aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati. Ya kan, kalau Tuhan sudah membuka tidak ada satupun yang menutup, tapi kalau Tuhan yang menutup tidak satupun yang membuka. Jadi di perpuluhan ini saya juga mau sedikit ya bercerita, ya kan, bahwa dulu hidup saya itu saya selalu taat pada perpuluhan. Ya, sekarang juga taat sih, bukan tidak taat.
sekarang ada yang pengelolanya. Dulu saya sendiri pengelola, karena saya belum punya penolong. Belum, tulang rusuknya masih kemana-mana, jadi nggak tahu ngelola sendiri. Sekarang ada tulang rusuk yang mengelola. Jadi daerah perpuluhan ini benar-benar Tuhan nyatakan kuasanya Tuhan, ya kan? Tuhan bilang apa? Aku akan memberkati. Benar, ya kan? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bayar perpuluhan, ya. Jadi kalau kita belum berbayar perpuluhan, kita masih ngitung-ngitung, wah gini-gini. Nah itu cobalah konsultasi sama Pak Heri, ya. Karena Pak Heri ini kan penatua kita. Tapi saya katakan kalau Anda bayar perpuluhan Anda tidak akan rugi. Ya kan? Kami ajar juga kepada anak-anak. Karena apa? Saya bisa merasakan bagaimana sebagai seorang ayah ketika anak-anak itu ya kan memberi satu balasan kepada orang tua, ya. Saya tidak pernah terpikir bahwa ya saya juga nggak mengharapkan ya anak saya itu bisa memberi amplop, atau kalau kita orang Cina kan Xinjia itu kan kasih angpau ya. Ketika dia sudah bekerja, dia kan dia kasih ya ke angpaunya. Waktu Xinjia itu datang sama saya, dikasih papinya sama maminya. Waduh, hati saya tuh sampai saya meneteskan air mata, kok ya kan dia bisa kasih saya, ya kan. Padahal saya tidak membutuhkan itu sebetulnya. Tapi dia kasih itu, saya harus terenyah gimana. Oh, anak saya ini ya kan rupanya mengerti, ya kan. Mengerti ketika dia memberi, ya saya tidak melihat nilai lah, ya kan. Tapi apa yang saya rasakan? Oh, anak saya mengerti bahwa dia sebagai anak mengasihi bapaknya. Jadi kalau dia mau apa-apa tinggal ngomong, papi, mami, aku mau gini-gini. Kita tuh nggak ada lagi mau pikir dua kali ya. Karena memang dia seorang anak yang bisa mengelola. Nah, di sini saya lihat ya kan hati Bapak di surga itu demikianlah dengan kita anak-anaknya begitu. Kalau kita bayar perpuluhan, ya kan kita baik ikut Tuhan itu tidak ada dua kalinya Tuhan ngomong kalau kita doa ya karena engkau anak yang baik ya. Saya rasa begitu yang saya rasakan. Nah, tetapi di sini ya kan yang saya mau tekankan yaitu yang saya dapat di ayat 23 ini ya kan Tuhan berkata apa? Ya kan hai kamu munafik, sebab perpuluhan, selasi dan ada sebenarnya jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Jadi kita sudah bayar perpuluhan tuh baru 50%. Kita ini hidup benar kalau saya dapat dari sini ya. 50-nya Tuhan bilang apa di sini ya kan? Nah, yang satu harus lakukan dan yang lain jangan abaikan, ya kan? Dalam hal apa? Dalam hal tentang keadilan, ya kan? Belas kasihan dan kesetiaan. Nah, kenapa saya juga semakin hari ya kan kita ikut Koram Dio, saya juga semakin bertanya-tanya. Ya kan menghadapi hari-hari ini ya kan hari-hari yang tidak menentu. Jadi saya selalu bertanya kepada Tuhan apa yang saya lakukan ya kan. Saya orang yang suka invest sebetulnya, tapi setelah membaca, melihat ya kan, maka di perusahaan saya bikin nada 6M. Ya kan? Melihat ya kan, membaca situasi ya kan, sudah itu memikirkan, sudah itu memerintah atau melakukan, sudah itu mengevaluasi, dan terakhir adalah mencatat untuk kita bawa dalam setiap pertemuan. Kenapa? Ya kan? Jadi kita hanya jangan setengah-setengah. Hidup ini saya rasa kita tidak boleh lagi setengah-setengah. Harus total. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita percaya. Lakukan. Karena janji firman Tuhan itu iya dan amin. Ya kan? Kita sudah bayar perpuluhan, ya, tapi kita cek lagi dalam hal keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Keadilan, ya kan? Kami di Prias Jati selalu diajar keseimbangan itu kunci kehidupan.
Jadi kita harus punya kunci kehidupan. Keadilan. Sudah loh kita nih hidup adil, ya kan? Apalagi orang berbisnis ya. Kalau dulu saya belum baru bisnis, saya lihat orang gimana ya. Orang bisnis itu memang banyak tipunya. Dulu ya, banyak tipunya, ya kan? Modal 100, dia bilang ya modalnya 200, ya kan? Nah, tetapi setelah kita mengenal kebenaran, kita nggak mau lagi lakukan seperti itu. Kita adil dengan apa yang kita omongkan. Kita harus jujur, ya kan? Modal kita sekian, kita omong sekian. Kita nggak usah takut orang tidak beli sama kita. Karena Bapak kita yang baik itu, ya kan, dia selalu mencurahkan perhatiannya kepada anak-anak yang selalu peduli, ya kan, anak-anak yang punya keadilan, kesetiaan, ya kan, dan belas kasihan itu Tuhan pasti fokus kepada kita. Kenapa? Kalau dulu saya pertama kali bisnis itu, ya kan, perpuluhan itu barang masuk sudah saya hitung perpuluhannya saya bayar, ya kan, karena masih kecil ya, masuk langsung saya hitung perpuluhan saya bayar. Dari situ saya lihat tangan Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Jadi kepada kita semua apapun profesi kita di sini, ya kan, kita jangan takut, ya kan, kita harus tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Jadi keadilan itu perlu memang kita cek, evaluasi, sudah adil belum hidup saya, ya. Memang banyak orang katakan, aduh hari-hari sulit. Sebetulnya menurut saya itu sesuai janji firman Tuhan, ya kan, ada perbedaan antara orang yang berharap kepada Tuhan dengan orang yang tidak berharap sama Tuhan. Tuhan asih adakan perbedaan. Jadi kita tidak usah takut, ya kan. Yang penting, yang benar-benar penting kita percaya bahwa Allah yang kita sembah pagi ini, Dia Allah yang luar biasa. Bapa yang selalu mengetahui kebutuhan keperluan kita. Nah, kita cek dulu keadilan kita, karena keseimbang itu adalah kuncinya. Ya, kalau ada adil tidak seimbang, ya kan? Maka kejaksaan, hakim itu ambangnya itu, timbangan itu, ya itulah keseimbangan kita. Sudah belum keseimbangan yang kita lakukan ini kita praktekkan dalam hidup kita. Ya. Yang membuat kita bisa sukses dan tidak itu bukan orang lain, tetapi hidup kita kepada sumbernya. Siapa sumber kita? Yaitu Bapa di surga. Jadi kita jangan kecewa mungkin kalau kita tidak punya orang-orang tua yang seperti anak-anak lain, kita nggak perlu kecewa. Ya. Tetapi kita berfokus, kita punya Bapa yang kekal, itulah yang boleh dan mampu membuat kita hari ini bisa berhasil. Tapi kalau kita tidak bersandar kepada Bapa yang kekal, Sang Pencipta langit dan bumi itu, ya kan, kita hilang arah. Kenapa? Karena kita tidak ada apa? Belas kasihan lagi pada diri kita. Ya kan? Belas kasihan itu datang dari mana? Tuhan sudah katakan belas kasihan harus kita lakukan. Jadi jangan kita karena orang berbuat jahat sama kita orang tua kita ada perhatikan kita, teman komsel kita ada perhatikan kita, ya kan? Lantas kita apa? Sudahlah, tidak ada orang memperhatikan saya. Tidak boleh. Ya. Yang memperhatikan kita cuma kita sama Tuhan. Ya kan? Jadi jangan harapkan orang lain. Orang lain itu cuma hanya sarana. Ya. Saya bilang sama anak saya, papimu hari ini hanya menjadi sarana buat kalian. Ya. Jangan kamu harap, wah, orang tua saya bisa membuat berhasil. Tidak. Saya katakan sama mereka, tidak. Hanya sarana. Ya. Karena apa? Orang tahu identitas anak Simon. Oke, nggak masalah. Ya. Tapi itu bukan jaminan. Jaminannya ada apa? Bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Karena kita harus melakukan apa? Keadilan. Ya kan? Ada belas kasihan sesama. Ya kan? Jadi kalau saya lihat, ya kan, apa yang dipraktekkan kami ajarkan kepada anak-anak itu, hari ini kami boleh menikmati, kami boleh menuai, ya kan, bahwa hidup mereka itu benar-benar mereka lakukan seperti apa yang firman katakan, ya kan. Dan sudah itu kesetiaan. Nah, kesetiaan ini bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tentunya kalau kita sudah berkeluarga, ya kan,
bagaimana kita harus setia. Jangan kita bilang, saya bisa setia sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa setia sama yang di sebelah kanan kita, ya kan? Itu bohong kita bisa ngomong setia sama Tuhan. Itu namanya pembohong halus. Bohong halus namanya itu kalau buat saya. Ya. Ngomong saya tuh setia sama Tuhan. Sama istri aja dipukul-pukul dan dihirau. Apa setianya? Nah, jadi hari ini ya kan Tuhan mau kita total, ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu hari ini yang mengalami ada penderitaan, ada kesusahan, marilah kita evaluasi hidup kita, ya kan? Sudah belum saya ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Tidak akan ada seorang bapak, ya kan? Kalau anaknya benar-benar baik, benar-benar setia, punya keadilan dan belas kasihannya cukup, ya kan? Dibiarkan, nggak mungkin, ya kan? Tetapi kalau hari ini kalau ada penderitaan, ada masalah yang kita hadapi, kita check up dulu pribadi kita. Sudah belum kita total untuk menjalankan apa yang Tuhan inginkan, ya kan? Jadi kita jangan menyalahkan siapa-siapa, ya kan? Tapi kita cek dulu pada diri kita. Demikian yang saya dapat sharingkan, ya kan? Saya harap Pak Heri bisa menambahi. Dan saya juga hari ini ada, ya kan? Saya lihat beberapa kali itu kata istri saya itu apa? Ibu? Ya apa gelarnya? Cin apa? Ibu cantik katanya. Istri saya bilang, Ibu cantik tuh berapa kali mau sudah buka mute-nya tapi nggak ngomong-ngomong Anda. Nah, hari ini kita kasih kesempatan, ya. Silakan Her. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Nanti setelah saya Ibu Caca langsung ngomong ya. Oke, nah shalom Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan hari ini. Ini ada sebuah pembelajaran yang sangat penting bagi kita. Karena saya berpikir seperti ini, jangan-jangan kita ini bisa lebih parah dari ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam konteks ayat ini, ahli Taurat, ya seperti Kosimon tadi bilang, masih 50%. Artinya mereka taat melakukan, mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Terlepas motivasinya apa, nah itu hanya Tuhan yang tahu tentunya. Tapi paling tidak, satu bagian mereka lakukan, yaitu mengembalikan persepuluhan. Nah, tapi jangan-jangan kita dua-duanya malah nggak lakukan. Belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan kita juga enggak. Mengembalikan persepuluhan pun sampai sekarang juga enggak. Waduh, apalagi ya kecaman Tuhan sama kita ya. Nah, itu cilaka banget Bapak Ibu. Nah, tapi ini bukan untuk menghakimi, tapi mengingatkan kita. Saya ingat beberapa hari yang lalu di sebuah grup Facebook, salah satu sinode terbesar di Indonesia, ada sebuah status yang ditulis orang hamba Tuhan, dan itu akhirnya komennya panjang dan banyak, jadi wah pokoknya berdebat habis-habisan. Karena dia tulisnya seperti ini, tolong majelis pusat di daerah tegur hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat yang sudah terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran di Facebook yang tidak mengharuskan mengembalikan persepuluhan. Dan ini kan sempat heboh beberapa tahun yang lalu dan beberapa hari yang lalu masih diangkat lagi. Karena kan institusi gereja ini memang hamba Tuhannya dalam tanda kutip sangat bergantung dengan yang namanya persepuluhan jemaat. Nah, sehingga bisa kejar target dan kejar omset. Tetapi ini hanya sekedar pembelajaran karena saking panjangnya dan saya masih ada di grup itu. Nah, saya ngomong ya sebenarnya harus seimbang, kata kuncinya seperti Kosimon tadi, seimbang. Kita nggak boleh cuma hanya sekedar menuntut jemaat untuk mengembalikan persepuluhan, tapi kita harus edukasi terbuka pengelolaan persepuluhan dan persembahan itu seperti apa. Jemaat harus tahu.
Nah, seperti yang saya pernah katakan, ya saya bersyukur saya ada bersama-sama dengan tim di Pelita, persepuluhan, persembahan yang Bapak Ibu bawa untuk Tuhan melalui gereja, itu kami kelola dengan bijak. Bahkan untuk kesejahteraan, kebutuhan hidup para full time hamba Tuhan itu hanya sekitar 30%. Selebihnya itu untuk hal-hal yang lain, untuk operasional, untuk diakonia, untuk misi, untuk semua hal. Seperti yang Pak Simon tadi katakan, supaya ada makanan di rumahku. Bicara tentang seluruh operasional gereja. Nah, tapi kembali kepada ayat ini, sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, ada sebagian orang yang memang belum mau mengembalikan persepuluhan, apalagi didukung dengan pengajaran-pengajaran. Wah, itu kan persepuluhan, itu kan perjanjian lama. Nah, Yesus saja katakan ayat yang terakhir dengan jelas, katakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Artinya persepuluhan itu Yesus katakan masih harus dilakukan. Tapi keadilan, belas kasihan dan kesetiaan nggak boleh diabaikan, harus seimbang hidup ini. Nah, jadi dan kami belajar, kami dari sejak muda kami diajar untuk mengembalikan persepuluhan. Dari sekolah, uang jajan dipotong untuk mengembalikan persepuluhan. Dan kami praktek hal ini sampai hari ini. Ya 22 tahun yang lalu, kan setiap bulan di dalam institusi saya yang lama, kami kan dapat laporan hamba-hamba Tuhan mengembalikan persepuluhan. Nah, kami bersyukur, sebenarnya kami cerita real apa adanya, tanpa ada maksud sedikit pun. Tapi itu tadi terkadang dari sisi hamba Tuhan hanya mengajar dan menuntut jemaat mengembalikan persepuluhan, tapi mereka sendiri nggak melakukan. Itu bahaya, itu cilaka, dan kami nggak mau. Makanya walaupun kami belum punya pelayanan, hanya pelayanan di sebuah pabrik yang perintisan yang sangat sederhana, yang jemaatnya juga nggak mengembalikan persepuluhan, tapi sejak awal, ya bukan untuk kebanggaan sekali lagi, tapi ini kami belajar hanya jujur mengembalikan persepuluhan. Kami itu bisa ada di ranking 3 besar dan 5 besar. Yang lain tuh rata-rata kami juga berpikir, seringkali suami istri kami ngobrol, emang benar ya, segitu berkat mereka, bisa hidup ya dengan uang segitu ya sebulan ya. Kalau hanya persepuluhannya itu hanya 5 digit Bapak Ibu. Nah 5 digit itu oke lah, 22 tahun yang lalu, di bawah 1 juta mungkin ya oke lah masih bisa hidup. Kami pikir waktu itu kami 6 digit saja, itu sudah hidup pas-pasan banget. Nah, sehingga nanti tiba-tiba kalau dia jadi pejabat, nah baru perpuluhannya naik. Nanti kalau sudah nggak pejabat lagi, turun lagi perpuluhannya. Jadi ya sudahlah saya ngomong, ya kita nggak usah menghakimi. Yang penting bagian kita, yuk kita lakukan mengembalikan persepuluhan. Dan sampai hari ini, seperti yang pernah saya juga saksikan, 2019 bulan November, ketika doa puasa, kami berdoa, Tuhan, izinkanlah kami ini di tahun yang akan datang persepuluhan kami itu menjadi 7 digit. Dan kemudian kan kita tahu 2020 itu ternyata pandemi yang semua orang bilang, wah jadi susah ini. Tapi kami melihat seperti apa yang Kosimo tadi bilang, Tuhan pelihara kita, Tuhan berkati kita. Dari tahun 2020 sampai hari ini, dan saya percaya seterusnya, persepuluhan kami masih 7 digit, sudah naik 7 digit sampai hari ini. Nah kami bersyukur, kami belajar setia dalam perkara kecil, dan Tuhan percayakan perkara yang besar. Walaupun sampai hari ini kami pikir begini loh, kami hanya belajar untuk jujur mengembalikan persepuluhan itu. Kami pikir dengan persepuluhan kami yang sudah 7 digit saja, kami masih belum mampu untuk menikmati fasilitas yang kami lihat kadang teman-teman yang lain, persepuluhannya cuma sekian, tapi bisa tongkrongannya mobil keren ya, Pajero Sport, nanti Innova. Saya bilang, ya itulah urusan orang lah, balik-balik terserah lah saya bilang. Yang penting prinsip kami ketika berkat kami meningkat, maka yang perlu kami
tingkatkan itu bukan gaya hidup, pemberian kami. Itu yang harus kami lakukan. Kenapa? Karena harus seimbang. Bukan hanya persepuluhan dikembalikan, tapi punya belas kasihan memberi. Itu harusnya yang harus seimbang, meningkat bersama-sama. Nah, ada begitu banyak orang ketika keuangannya meningkat, yang meningkat itu gaya hidupnya. Tapi firman Tuhan hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu yang masih tanya, itu kan perjanjian lama persepuluhan. Perjanjian baru nggak lagi. Ini Yesus sendiri loh yang ngajarin Bapak Ibu. Makanya saya ngomong tadi di awal, jangan-jangan kita lebih cilaka daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi masih mending satu bagian dikerjain. Kita dua-duanya kagak, jangan-jangan. Nah, tapi ya biarlah firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita. Dan saya sepakat dengan penatua, kita harus mengajar itu secara netral. Kita nggak boleh pakai panggung untuk menakut-nakuti jemaat. Nah, berkaitan dengan persepuluhan, pengajaran yang kami sepakati dan sepahami dan kami ajar itu gini. Kalau Bapak Ibu mengembalikan persepuluhan, yang Malayaki 3 ayat 10 itu akan digenapi. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, Tuhan akan mencurahkan berkat, dan Tuhan akan menghalaukan semua belalang pelahap, pindahan, pengerit, pelompat yang ingin menggerogotin. Udah stop di situ Bapak Ibu. Nggak boleh ditambahin ayat itu. Nah, kalau banyak hamba Tuhan nakut-nakutin jemaat. Kalau kalian nggak mengembalikan persepuluhan, wah, maka akan belalang pelahap dan belalang pengerit akan menghabisi. Tuhan akan tutup langit seperti tembaga. Itu ayat yang lain disambungin ke ayat ini. Itu nggak cocok Bapak Ibu. Kami nggak boleh nakut-nakutin jemaat. Artinya seperti yang pernah saya katakan prinsipnya gini loh. Tuhan itu akan lebih sibuk memberkati orang yang mengembalikan persepuluhan. Emangnya Tuhan usil mau jitakin orang-orang yang nggak mengembalikan persepuluhan, mengutuk? Enggak, Bapak Ibu. Artinya sebenarnya persepuluhan itu kan hanya bicara tentang kesetiaan dan kejujuran kita. Bapak Ibu ngomong, aku nggak memberi juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kok, nggak ada urusan. Tapi artinya kita tidak hidup di dalam perjanjiannya Tuhan. Perjanjian Tuhan tadi yang katakan, kalau kita melakukan bagian kita mengembalikan persepuluhan, maka Tuhan yang membuka tingkap langit mencurahkan berkat, dan Tuhan yang menjagai lumbung kita, Tuhan menghalaukan segala belalang. Karena kan di SPK kita diajar, persepuluhan itu seperti pagar. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nggak mengembalikan persepuluhan, Tuhan nggak akan kutuk Bapak Ibu, enggak. Tapi itu artinya Bapak Ibu mengelola keuangan dengan kekuatan sendiri, menjaga dengan kekuatan sendiri. Ya silakan. Jadi nggak usah ditakut-takutin. Kami nggak akan menakut-nakuti. Kalau kau udah kembalikan persepuluhan, lihatlah nanti. Aduh sakit lah, kecelakaan. Coba kau hitung-hitung. Nanti biayanya pasti seperti persepuluhan yang harus engkau berikan. Enggak, kami enggak boleh menggunakan mimbar untuk nakut-nakuti jemaat. Mimbar itu hanya untuk mengajar kebenaran. Nah, jadi berkaitan dengan persepuluhan, bahkan kalau ada, Pak, perjanjian baru enggak? Kamu mau pakai prinsip perjanjian baru. Perjanjian baru itu dimulai di dalam Kisah Rasul ketika pencurahan Roh Kudus. Oke. Kalau begitu di perjanjian baru itu bukan 10% lagi. 100%. Karena Paulus bilang, persembahkanlah seluruh hidupmu. Nah, tambah pusing kan Bapak Ibu? Menguji ketaatan dan kejujuran Bapak Ibu 10% aja enggak. Nah, buktinya seperti Anania Safira akhirnya Bapak Ibu. Ketika kejujuran dan kesetiaannya enggak teruji, mati. Yang memang zaman sekarang seperti saya ngomong tadi, ini bukan untuk nakut-nakuti loh Bapak Ibu. Enggak sekali lagi. Nggak nakut-nakutin. Keputusan di tangan Bapak Ibu mau mengembalikan persepuluhan atau enggak, itu keputusan di tangan Bapak Ibu. Tapi ketika engkau melakukan firman, artinya engkau sedang mengikat dirimu dengan perjanjian dengan Tuhan. Dan satu hal yang saya percaya, yang kami percaya, Tuhan itu setia menggenapi janji. Ketika kita melakukan bagian kita, Dia akan melakukan bagian Dia. Tapi kalau Bapak Ibu nggak melakukan, ya Tuhan juga nggak punya kewajiban untuk melakukan. Artinya jangan sampai kita
nuntut minta diberkati. Makanya berkali-kali saya katakan Bapak Ibu, nggak perlu lah kita ini doa-doa minta berkat, nggak usah. Lakukan saja kewajiban kita, Tuhan pasti akan lakukan kewajibannya. Nggak usah diminta-minta berkat Tuhan itu. Kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya memberkati kita. Nah, jadi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kita seimbang. Dan saya katakan tadi, jangan sampai kita lebih celaka daripada ahli Taurat dan Farisi. Ahli Taurat masih mending lah satu bagian dilakukan, yang satunya diabaikan. Kita jangan-jangan dua-duanya enggak. Nah, tapi ya come on, belajarlah taat dan jujur. Dan percayalah ketika kau melakukan firman, engkau akan melihat dan menikmati. Hingga seperti Ko Simon tadi bilang, katakan Tuhan akan adakan perbedaan. Tuhan akan adakan perbedaan. Ini sekali lagi bukan bicara tentang jumlah Bapak Ibu. Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Ini bukan bicara tentang nominal sekali lagi. Ini bicara tentang sikap hati. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Nah, jadi biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan, karena Yesus sekali lagi katakan yang satu itu persepuluhan harus dilakukan. Dan yang lain jangan diabaikan. Dan sekali lagi saya meneguhkan, percayalah persepuluhan, persembahan yang Bapak Ibu bawa ke Tuhan melalui gereja Pelita Community itu dikelola. Dan saya kan setiap bulan juga lihat laporan. Saya melihat daftar jemaat yang setia, yang mengembalikan persepuluhan. Tuhan, genapi janji firman-Mu. Terus bukan berarti saya lihat kok sih nggak ada Tuhan tutup. Enggak lah Bapak Ibu, saya juga nggak doa seperti itu Bapak Ibu. Ya lagi ketika kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, Tuhan itu setia. Oke, itu saja sih yang ingin saya tambahkan Bapak Ibu. Yuk, Ibu Ciacia silakan. Karena berapa hari mau ngomong nggak jadi-jadi. Saya tuh kemarin diteleponin sama Pak Simon. Aduh, aku bilang, ini Pak Simon sama Ibu itu seperti Bapak. Kayak perhatiin banget, tahu banget. Jadi sebenarnya oke, nggak masalah. Karena kalau sharing, kalau udah lewat waktu, jadi enggak aja gitu loh. Kalau ada kesempatan aja. Enggak sih, sebenarnya saya cuma mau cerita tentang karena berhubungan dengan apa ya, kayak kemarin lah ya, kita hati ya, jaga hati aja. Saya juga karena dalam beberapa waktu ini saya menghadapi memang masalah cukup berat gitu loh. Tapi inilah yang sedang diuji lagi gitu loh, yaitu hati. Apakah aku menjadi bagian seperti orang Farisi kah? Apa aku benar-benar menjadi seturut apa yang Tuhan mau kayak gitu. Jadi kayak usaha saya kemarin ya, saya sedikit sudah cerita sama Pak Simon, nah kamu ada apa gitu loh. Jadi saya hanya mau sharing kan tentang apa usaha saya kan join sama koko saya. Dia lebih besar dan saya lebih kecil. Tapi dalam banyak, saya menetapkan diri saya dalam banyak hal saya mengalah. Tapi kemarin ada kejadian kecil sebenarnya, tapi sebenarnya keputusan saya adalah untuk keuntungan perusahaan. Cuman mungkin koko saya merasa bahwa saya tidak beritahukan dia. Satu sisi saya merasa lah, yang namanya merasakan kita sudah bicara, tapi apakah dia sih? Keputusan itu langsung hari bersamaan dia memecat semua saya punya karyawan. Sepertinya langsung dia mau memutuskan dengan sepihak gitu, akan mematikan semuanya. Karyawan saya semuanya nangis. Jadi hari-hari itu jadi tiba-tiba gelap saya punya. Tiba-tiba kan kita merasa tiba-tiba, tapi apa ya? Dalam kondisi gitu saya tenang. Tuhan memberikan saya kondisi yang tenang untuk boleh apa namanya berdoa. Hari-hari kalau saya dulu pernah mengalami sekali, tapi memang saya jadi panik, gelisah, langsung pikiran saya terlalu jauh, benci sekali sama koko saya. Jadi saya langsung berdoa, saya bilang Tuhan tolong saya. Saya hanya bilang Tuhan tolong saya, tapi di dalam saya minta Tuhan tolong saya, ternyata Tuhan minta saya untuk bilang mengampuni koko saya, karena tiba-tiba ada perasaan ya kesel, dia kok begitu, ingin menghakimi dia. Tuhan waktu kemarin kita baca satu ayat apa ya, untuk bisa kita boleh apa namanya minta Tuhan apa namanya
yang dikutuk Tuhan kita boleh ngutuk dia nggak sih sebenarnya kayak gitu kan, seperti perasaan kita yang boleh kita marah dan melakukan yang karena kita kan anak Tuhan kan seperti itu, tapi di hati itu tidak bisa. Tuhan mengingatkan aku, memberikan pengampunan langsung saat itu. Tuhan ampuni saya, Tuhan berikan saya hati mengampuni. Jadi hari-hari itu setelah saya bilang Tuhan ampuni koko saya dan juga ampuni saya kalau saya salah. Setelah saya doa itu, saya doa yang kedua, saya bilang Tuhan tolong saya. Saya bilang cuma bilang Tuhan tolong saya. Ternyata Tuhan yang bekerja atas segala sesuatu. Saya melihat seperti itu, bahwa yang di dalam diri saya yang penting adalah apa? Apakah saya memang sekarang ini Tuhan punya rencana ya di dalam badai yang tiba-tiba pasti Tuhan punya maksud juga. Jadi Tuhan memberikan satu tentang saya, apakah saya bersandar diri, apakah saya bisa mengampuni, apakah saya juga menyandarkan harta saya gitu loh. Kalaupun Tuhan mau memberikan saya mulai dari nol pun, apakah saya juga bisa terima kayak gitu sampai titik situ. Hari itu waktu koko saya lagi ini, saya duduk di depan Ko Ahyong. Jadi Ko Ahyong ngelihat saya aja, saya ngomong jadi kehilangan waktu pemuritan. Jadi tapi Tuhan ingatkan saya, bahwa saya Tuhan memberikan saya di dalam saya badai begitu, ada mentor saya di depan. Nah, itu saya merasa itulah yang Tuhan tuh menyediakan kita tuh dalam banyak hal. Tuhan menyediakan waktu ada sesuatu yang bakal terjadi besar tuh, sebenarnya Bapak kita tahu gitu loh. Aku bilang Bapak kita tahu dan Dia akan menyiapkan kita, malaikat bahkan Tuhan akan membagikan batu tuh untuk saya. Jadi bukan mengembalikan semua keadaan tuh dengan tiba-tiba baik, tapi Tuhan menyediakan apapun di sekitar kita, tapi aku harus peka. Jadi di depan, tapi Pak Wahyong cuma bilang, tenang, Tuhan akan menyertai kamu. Ya, dia bilang, gak apa-apa. Apapun yang terjadi, gak apa-apa. Dalam hati pertama kali saya bilang, apanya gak apa-apa, enak banget Wahyong ngomong gitu ya. Itu aku kerja keras tuh kan gitu. Tapi tidak, kata-katanya dia mengiang-iang di kepala saya, tidak apa-apa. Tuhan menyertai. Oh iya, mengiang-iang itu aku melihat, aku bilang, iya Pak Tuhan adalah Bapakku. Iya nggak apa-apa. Aku tahu Tuhan akan tolong. Jadi besokannya, koko saya sendiri yang panggil karyawan saya balik, yang suruh mereka kerja balik, yang sebentar. Nanti ya, oke. Itu yang ya kondisi yang dia sendiri berpikir balik, dan Tuhan juga satu-satu lagi, uang saya pribadi kan saya pinjamkan untuk perusahaan untuk putar, tapi bukan investasi. Saat itu saya mau ambil, saya pikir kan ya sudahlah, mungkin uang saya yang saya pinjamkan saya pakai dulu, kalau seandainya yang terburuk dia mau rebut, dia mau apa, ya sudahlah, saya pikir. Itu pun nggak boleh ambil. Dia bilang tidak bisa, itu uang perusahaan. Waduh berapa kali-kali kan. Tapi Tuhan sekali lagi memberikan saya pengertian, tenang. Jadi ada aja lah yang saya kalau mau ceritakan ini jadi panjang, tapi saya mau menceritakan bahwa di dalam ketidakadilan, di dalam badai, sebenarnya ketenangan bagi anak-anak Tuhan itu adalah sesuatu yang powerful gitu loh. Sehingga kita bisa tidur, kita bisa makan dengan tetap enak gitu loh. Tidak apa-apa gitu loh. Badai itu tetap nggak kan bisa dibohongin. Kalau nggak ada ketenangan, hidup kita tuh langsung stresnya itu berbeda sekali gitu loh. Jadi arti saya menghadapi hidup itu memang ketenangan adalah kuasa yang di luar dari aku. Mungkin orang yang tenang, yang bukan dominan, aku nggak tahu ya. Tapi pasti mereka namanya khawatir, sama lah ya, sesama manusia aku yakin ya. Cuma mereka yang satu model panik, yang satu model apa. Tapi ketenangan yang dari Tuhan itu adalah sangat berarti. Sehingga makan dan minum pun, tidur pun saya tetap pada waktunya, jam 8 saya tetap bisa tidur. Enggak sampai jam 11 tidur hanya 3 jam, tidak lagi gitu. Tetap bisa tidur. Puji Tuhan, itu yang saya mau sharingkan, bahwa tidak bisa dibohongin kalau
Ada satu ayat lagi yang kemarin saya baca. Aku adalah rantingnya, Tuhan adalah, ya kan, Tuhan adalah sumbernya. Aku ada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam aku, gitu loh. Ya apapun aku minta, Tuhan tetap akan memberikan bagi aku. Jadi tidak apa-apa Tuhan, gitu loh. Jadi aku mengerti di dalamnya aku semua seutuhnya adalah aku adalah milik Tuhan, termasuk hartaku, mata pencarianku, anak-anakku. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih buat sharing ke Caca pagi hari ini. Jadi apapun yang sedang kita alami, tenang. Bukan tenang-tenang saja. Nah, itu kalau foto karakter orang stabil itu bukan tenang kadang, tenang-tenang saja. Nah, tapi kalau tenang itu datangnya dari Tuhan, karena kita bisa menguasai diri, karena kita percaya firman. Nah, kalau foto karakternya itu orang dominan nggak bisa tenang, tapi orang stabil bisa tenang-tenang saja. Masa bodoh artinya. Itu dua-dua halnya juga nggak tepat. Harusnya kita bisa tenang. Dan kalau kita bisa tenang karena percaya Tuhan, nah otak kita bisa lebih jernih, hati kita bisa lebih peka dengan suara Tuhan, itu akan nikmat hidup ini. Seperti Ibu Caca bilang, tidur tetap bisa tidur, makan bisa tetap makan. Makanya dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia tentang buah roh itu dikunci bagian terakhir yang ke-9 itu adalah penguasaan diri. Kalau kita bisa menguasai diri, 1 Petrus 4 ayat 7, kita tenang. Sehingga kita nggak kehilangan kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan itu nggak akan hilang ketika kita bisa menguasai diri. Menguasai diri karena apa? Karena percaya Tuhan. Nah, jadi kembali ke topik pagi hari ini, yuk hidup seimbang Bapak Ibu. Kalau masih ada yang ragu, mau tanya secara detail tentang persepuluhan boleh. Tapi nasihat saya, Yesus ajarin kita harus lakukan. Jangan tertipu oleh iblis, Pak, 100% aja nggak cukup. Gimana mau dipotong 10% lagi, Pak? Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Lebih baik kita mengelola 90% di dalam berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, daripada engkau kelola 100% dengan kekuatanmu sendiri. Dan kami sungguh-sungguh menikmati bagaimana ketika kami belajar taat, setia, dan jujur. Sampai hari ini kami tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Hidup mewah, gaya hidup mungkin enggak. Tapi kami enggak pernah kekurangan. Oke, Rudi mau tambahkan sesuatu? Oh enggak. Oke, jadi yuk Bapak Ibu, seperti yang di awal tadi saya katakan, bila firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan sampai kita lebih cilaka daripada ahli Taurat dan Farisi, Bapak Ibu. Karena kita nggak lakukan dua-duanya. Tapi saya percaya sekali lagi, yuk kita mau taat, kita mau setia lakukan firman Tuhan. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan, kalau nanti mau diskusi secara detail gimana hitung-hitungan persepuluhan, boleh kontak pribadi. Oke, kalau tidak ada lagi yang lain, Pak Yosia mau tambahkan sesuatu? Saya mau doa, Pak. Oh Pak Yosia mau doa. Oke, silakan. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang maha baik, Allah yang adalah sumber dari segala sumber kehidupan kami. Kami bersyukur karena memiliki Tuhan yang berlimpah dengan kasih-Mu, dengan kasih karunia-Mu, Allah yang adalah sumber dari kehidupan kami. Bapa, kami mau taat kepada Tuhan, kami mau taat kepada aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kami. Salah satunya yaitu melalui ketaatan dalam memberikan perpuluhan. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa apa yang Tuhan berikan, apa yang kami kelola, harus kami serahkan apa yang menjadi hak Tuhan ya Bapa. Bapak ajari kami juga untuk mengasihi Tuhan. Salah satunya membuktikan kami mengasihi Tuhan adalah kami lebih mengasihi Tuhan dengan memberikan apa yang ada pada kami melalui perpuluhan ya Bapa. Ajari kami juga untuk melakukan kasih terhadap sesama kami dengan berbelas kasihan, dengan keadilan,
dan memberikan pengampunan kepada siapapun ya Bapa. Apapun masalah yang kami hadapi, berikan kami hati yang selalu mengampuni. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bersepakat pada pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk teman-teman dan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami gangguan kesehatan. Kami mau berdoa untuk Ibu Yanti yang saat ini didiagnosa penyakit hipertiroid dan sesak napas. Kami berdoa dengan kuasa yang Tuhan berikan agar semua penyakit boleh disembuhkan, boleh dipulihkan ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Marcella, anak dari Ibu Yani, yang didiagnosa mengalami gangguan dalam organ jantungnya yang tidak normal, mungkin karena bawaan jantung bawaan. Kami berdoa Bapak dengan kuasa yang Tuhan berikan, segala sakit penyakit, semua organ bisa kembali normal. Kami mau berdoa juga untuk upaya pengobatan, Tuhan berkati semua upaya-upaya yang mereka lakukan, berkati semua dokter, berkati juga obat-obatan yang digunakan. Kami mau berdoa juga Bapak untuk Ibu Junior yang mengalami gangguan di tangan kanannya. Kami berdoa supaya ada pemulihan untuk tangan kanannya, dan supaya upaya pengobatan medis yang dia lakukan mengalami kemajuan ya Bapak. Kami percaya kasih karunia, kebaikan Tuhan selalu menyertai Ibu Junior. Demikian juga untuk anak dari Ibu Junior, Priscilla, yang saat ini asam lambungnya mulai kambuh. Kami berdoa supaya Tuhan yang menjamah sakit penyakitnya. Kami percaya bahwa pengharapan kepadamu ya Tuhan tidak pernah putus dalam hidupnya ya Bapa. Bapak juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Bapa yang ada di mana saja, Tuhan tetap pelihara. Demikian juga untuk anak bangsa kami dan pemimpin dalam negara kami, baik dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi, agar mereka tetap memiliki iman, mereka tetap teguh, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan di dalam saat kondisi seperti ini. Kami juga mau berdoa Bapak untuk pemimpin yang ada di Pelita Community. Kami berdoa, Tuhan yang memberkati semua penatua-penatua yang ada di manapun mereka berada, semua pemimpin-pemimpin, semua pengerja-pengerja yang ada di dalam gereja, Tuhan tetap pelihara dan Tuhan tetap jaga. Demikian juga untuk jemaat-jemaat yang ada di Pelita Community, Tuhan tetap berkati keluarga dari jemaat kami, supaya tidak putus pengharapan hanya kepadamu ya saja ya Bapak. Berkati juga usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga mau bersyukur Bapak untuk COVID pandemi yang sudah mulai menurun. Kami bersyukur, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk semua petugas-petugas kesehatan, aparat keamanan yang terus memberikan rasa aman, dan mereka yang terus berjuang untuk melakukan vaksinasi. Tuhan tetap pelihara dan jaga mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk semua permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawaban, Tuhan akan memberikan pertolongan dalam setiap pergumulan hidup kami. Mari kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Mirianti dengan Pak Siregar ya Tuhan, di mana perjalanan dinas mereka yang ke Madiun ya Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu, Engkau terus menyertai perjalanan dinas mereka Tuhan, dari pergi hingga pulang ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Bu Mirianti dan Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami Tuhan. Apapun pekerjaan kami, usaha kami, Tuhan terus memberkati ya Bapa.
Dan juga Tuhan terus pelihara kami, Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik dan perlindungan yang daripada Engkau. Tuhan curahkan atas setiap kami ya Tuhan. Baik kepada istri, suami, bahkan anak-anak kami semua ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah sementara kami akan melakukan aktivitas kami, biarlah penyertaan-Mu tetap turun atas kami ya Tuhan. Sukacitamu, damai sejahtera-Mu Tuhan, dan juga penuntunan oleh Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas dan berakhir pekan. Sampai ketemu lagi hari Senin, Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati.